Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ubek-Ubek TV Info. Nah, kali ini saya akan memberikan berita terbaik ya teman-teman. Berita terbaru ya, mungkin ini akan menuju open mainnet. Nah, karena di tanggal 9 ya teman-teman besok itu akan ada pengumuman hackathon. Pastinya akan ada perbaikan ataupun pembaharuan tentang Pi ke depannya. Nah, jadi di sini saya sudah melihat ada sebuah informasi teman-teman. Sebetulnya kita harus masuk dulu dengan cara membuka Pi Block Explorer teman-teman ya. Pi Block Explorer. Nah, kita buka dulu Pi Block Explorer. Nah, ini blockchainnya Pi. Nah, kemudian kita lihat di bagian paling bawah ya teman-teman. Di bagian paling bawah ini ya di sini ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita akan mendapatkan sebuah info ya tentang bagaimana informasi pembuatan dari blockchain ini, termasuk di sini jelas sekali ada Nicholas Kokalis teman-teman. Ya, jadi di sini ada beberapa informasi tentang Pi Explorer ya. Kemudian development, kemudian ada juga bahasa dan sebagainya. Dan untuk berita terbarunya ya teman-teman, berita terbarunya ini saya akan klik atau buka tautan seperti ini. Nah, kita buka tautan yaitu di Pi Block Explorer tentang Pi open source ya. Jadi di sini yang kemarin agak viral ya. Ya viral lah mungkin seperti itu tentang POS. Nah, teman-teman. Nah, berita terbaiknya yaitu kode open ya, kode open source ini sudah diaktifkan. Sekarang tidak ada yang berani bilang bahwa Pi tidak punya kode open source lagi. Nah, dalam hidup ini teman-teman, walaupun Pi mau ya miskin ya, tentunya tidak lagi hal-hal itu yang membuat informasi kepada pioner ya. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan Pi itu miskin lah gitu, atau Pi itu bohong dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga teman-teman, di sini jelas sumber terbuka ya, sumber terbuka POS. Nah, ini untuk melihat daftar aplikasi Pi sumber terbuka, arahkan ke daftar aplikasi PIOS. Nah, ini ya. Dan kemudian untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pi open source atau open mainnet lah seperti itu, dengan cara menggunakan ya teruslah membaca dengan cara scroll ke bawah. Nah, ada lisensi ya, lisensi perangkat lunak open source ya. Pi memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat open source untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi. Berbeda dengan lisensi MIT ya, lisensi PIOS hanya memberi penggunaan ya tak terbatas dari perangkat lunak dalam ekosistem Pi sendiri. Pengembang dianjurkan untuk menggunakan lisensi ini saat pengembang Pi ya itu melakukan perbaikan dan buat aplikasi PIOS ya, aplikasi PIOS teman-teman. Nah, buat aplikasi PIOS kami menyediakan GitHub ya atau GitHub ya, hosting untuk proyek organisasi Pi APPS, sehingga proyek dapat dengan mudah ditentukan untuk mengklaim nilai Anda sendiri. Nah, jadi kirim PR untuk daftar aplikasi PIOS, buat PR di gudang ini untuk merubah informasi aplikasi Anda ke panel daftar aplikasi PIOS. Ikuti formulir pemesanan ya di format tentunya, dan informasi diperlukan persetujuan. Nah, jadi ini semua teman-teman yang merupakan pembaharuan lah sebenarnya dari Pi Block Explorer ya, dan kategorinya ini membutuhkan tambahan agar bisa matang, mungkin dalam bentuk ya app name ya untuk forfait ini atau untuk Pi-nya, kemudian bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Ini memang harus diselesaikan di GitHub ini teman-teman. Jadi core team akan menyetujui ya dan membuat arsip menyetujui milik kita membuat gudang GitHub-nya
dan kemudian PAPPS-nya juga menjadi milik admin tersebut, seperti itu. Jadi pengguna GitHub yang mengirimkan permintaan pull ke tabel PIOS app libraries ya, ini akan memberi Anda akses admin penuh ke gudang untuk menambahkan anggota tim. Nah, pengembang komunitas Pi lainnya juga dapat berkontribusi sebagai seorang admin. Nah, jadi jelas sekali ada bisa mengedit lisensi Anda juga ya. Kemudian dalam aplikasi itu kemudian tidak ada apa-apa ya di saat semuanya disunting ya atau dirubah, dan ini merupakan hal yang paling mendasar tentunya. Nah, jadi inilah yang terdapat pada Pi Block Explorer, teman-teman. Nah, ini untuk mendekati open source atau mainnet terbuka tentunya untuk lebih baik ke depannya. Nah, jadi yang membuat ini adalah Nicholas Kokalis ya, teman-teman. Jadi tidak ada keraguan kayaknya di informasi ini. Terima kasih, teman-teman. Inilah singkat saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda buka sendiri dan silakan Anda download ya Pi Block Explorer supaya informasi semuanya dapat di situ. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan salam sukses.